warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai transfer dana dan perlindungan hukum bagi nasabah. Perkenalkan, saya Nurulita Desnia Putri akan memulai presentasi kita pada hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian transfer dana. Transfer dana menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Dari definisi tersebut, suatu transfer dana pihak diawali dengan suatu perintah kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang telah disebutkan dalam perintah transfer dana. Penyelenggara transfer dana adalah bank dan badan usaha berbadan hukum, bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Selanjutnya, dana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 yaitu 1. Uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada penyelenggara penerima. 2. Uang yang tersimpan dalam rekening pengirim kepada penyelenggara penerima. 3. Uang yang tersimpan pada rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain. 4. Uang yang tersimpan dalam rekening penerima pada penyelenggara penerima akhir. 5. Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang mempunyai rekening pada penyelenggara tersebut. 6. Fasilitas cerukan atau fasilitas kredit yang diberikan penyelenggara kepada pengirim. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi transfer dana, yaitu 1. Pihak pengirim uang adalah pihak yang meminta atau memberi instruksi kepada bank untuk mengirimkan uang kepada penerima kiriman tersebut. 2. Pihak bank pengirim merupakan bank yang berada di tempat pihak pengirim yang telah diinstruksikan oleh pihak pengirim untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang telah ditentukan. 3. Pihak penerima adalah pihak yang telah menerima kiriman uang dari pihak pengirim. Dan yang terakhir adalah pihak bank pembayar, adalah bank yang akan membayar yang berada di tempat rekening pihak penerima. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Fatullah, NIM 40119111014. Transfer dana melalui media elektronik. Transaksi transfer dana dapat dilakukan baik secara konvensional maupun secara elektronik. Saat ini, perbankan telah mengembangkan suatu sistem dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Kegiatan tersebut dikenal dengan Electronic Funds Transfer (EFT). Definisi EFT menurut Kamus Komputer dan Teknologi Informasi adalah sistem pengiriman uang antar rekening pada sistem perbankan dengan menggunakan perangkat elektronik atau komputer. Beberapa ciri transfer dana elektronik adalah 1. Pemakaian sistem elektronik yang canggih. 2. Batch transmission. 3. Transfer yang lebih mengaktifkan nasabah. Beberapa perangkat yang digunakan dalam sistem transaksi yang mengaktifkan nasabah adalah cash dispenser, point of sale terminal, mesin ATM, online komputer terminal, internet banking terminal, nomor PIN, kartu plastik dengan strip magnet, kartu mikrosirkuit, dan lain-lain. Yang keempat, pergantian terhadap beberapa langkah dalam sistem market, tidak adanya bukti tertulis sama sekali. Beberapa metode yang digunakan uang electronic funds transfer yaitu point of sale terminal, ATM, transfer initiated by telephone, electronic data interchange, virtual cash payment on the internet, telegraphic transfer, international payment order, banker draft, SWIFT, wire and chips, the clearing house automated payment system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yedia Febrianti. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai finalitas transaksi transfer. Yang dimaksud dengan finalitas dalam suatu transaksi transfer adalah waktu di mana transaksi transfer tersebut telah selesai dilakukan sehingga tidak ada satu pihak pun dapat membatalkan transaksi tersebut, dan masing-masing pihak secara hukum diwajibkan melaksanakan kewajibannya yang mungkin pada saat itu masih belum dipenuhi. Dalam dunia ilmu hukum perbankan, kapan suatu transfer dianggap final berdasarkan teori hukum diantaranya.
Pertama, dalam hal debit transfer ketika bank pengirim memutuskan untuk membayar transfer tersebut. 2. Dalam hal debit transfer jika dana telah didebit dari rekening pengirim. 3. Dalam hal debit transfer jika pemberitahuan debit telah dilakukan. 4. Dalam hal debit transfer jika waktu ketika debit masih dapat dibatalkan telah lewat. 5. Dalam hal kredit transfer jika telah dilakukan pemberitahuan tentang kredit tersebut kepada bank pembayar. 6. Dalam hal kredit transfer jika bank pembayar memutuskan untuk menerima kredit transfer. 7. Dalam hal kredit transfer jika dana telah didebit dari rekening pengirim karena saat itulah pengirim hilang kepemilikan terhadap dana yang ditransfer tersebut. 8. Dalam hal kredit transfer jika telah dilakukan entry of credit ke dalam rekening penerima transfer. 9. Dalam hal kredit transfer antar bank jika dana telah dikreditkan ke dalam rekening bank penerima. 10. Dalam hal kredit transfer jika dana telah masuk ke rekening penerima transfer dan tenggang waktu pembatalan telah lewat. 11. Dalam hal kredit transfer jika pemberitahuan kredit telah disampaikan kepada pihak penerima transfer. Yang terakhir, dalam hal kredit transfer jika telah dilakukan pembayaran secara tunai kepada penerima transfer. Pentingnya diketahui kapan persisnya saat suatu transaksi transfer dianggap final. Itu karena saat finalnya suatu transaksi transfer menyebabkan dapat dilakukannya beberapa tindakan hukum di antaranya. Yaitu pertama, rekening dari pihak penerima transfer menjadi bertambah sehingga sudah mulai menerima bunga. Yang kedua, pihak penerima transfer sudah dapat melakukan apa saja terhadap rekeningnya yang sudah bertambah. Yang ketiga, jumlah uang dalam rekening pihak pengirim transfer sudah berkurang. Yang keempat, kewajiban hukum pihak pengirim untuk mana transfer tersebut dilakukan telah selesai. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bastian Albert dengan NIM 4011911035. Konsekuensi hukum yang timbul akibat finalitas transaksi transfer. Di samping itu, banyak konsekuensi hukum yang mungkin timbul dengan adanya finalitas dari suatu transfer uang. Antara lain, 1. Hak pihak ketiga dikesampingkan. 2. Penentuan waktu tersedianya dana pada pihak penerima transfer. 3. Pembatalan transfer uang jika terdapat kekeliruan. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transfer dana melalui media elektronik. Perlindungan hukum terhadap masalah nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah. Karena pada dasarnya, undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen atau nasabah nampak jelas pada tahun 1998. Dilanjutkan pengesahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mana telah memberikan harapan-harapan besar bagi konsumen. Hal ini dikarenakan seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan-kepentingan dalam dunia usaha, sehingga semakin memudahkan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk melakukan penataan, pembinaan, serta pendidikan kepada konsumen akan dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perdagangan, bisnis, perbankan, dan lain-lain. Menurut penjelasan umum nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal tersebut terkait dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divya Megariani dengan NIM 4011911139. Di sini saya akan melanjutkan paparan PPT-nya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen,
Sehingga sebagai konsekuensi terhadap undang-undang adalah adanya sanksi bagi pelanggarnya. Dengan demikian, upaya untuk lebih menjadikan seorang konsumen sebagai bagian yang patut mendapatkan perlindungan benar-benar terwujud. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen, antara lain juga dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar atau standar kontrak. Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupaya untuk melindungi nasabah bank dengan cara membuat batasan-batasan terhadap klausula baku yang tidak dapat dihindari di dalam dunia bisnis perbankan saat ini. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang PK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Asas perlindungan konsumen menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan terhadap nasabah oleh Bank Indonesia dianggap sebagai hal yang penting, bukan hanya karena adanya kewajiban dengan berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sejak 2001. Melainkan karena adanya keinginan untuk menjadikan aspek pengaturan perbankan pun harus diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank. Perlindungan nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia untuk menciptakan standar yang jelas dalam memberikan perlindungan kepada nasabah. Upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah adalah dengan keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaturan dan pengaduan nasabah. Sekian paparan PPT dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.